Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini Lause senang sekali dapat bertemu lagi dengan kalian di Sekolah Minggu GKI Sion. Hari ini kita ditemani oleh Lause Yuli, juga Lause Eni. Halo. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih dapat beribadah bersama. Bahkan kalian juga masih dapat bersekolah. Kalau dipikir-pikir padahal ya kita punya banyak tantangan dan hambatan. Tapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus peduli dengan kita. Sehingga Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, yaitu kita dapat melakukannya secara online. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi tidak hanya kita di tempat ini, tetapi anak-anak di seluruh bangsa, Tuhan Yesus juga sama pedulinya, sama mengasihinya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan Yesus cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu untuk kami, untuk kesehatan yang selalu Kau berikan pada kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus mempersiapkan hati kami, biar kami dapat beribadah dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, Tuhan Yesus itu mencintai semua anak di dunia ini. Coba kalau kalian perhatikan, orang-orang di berbagai belahan dunia ini punya ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kekuning-kuningan, bahkan ada lagi yang lebih gelap. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan teman-teman sekitar kalian. Mereka juga punya ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan tingginya juga beda-beda. Nah anak-anak, Tuhan Yesus tuh mengasihi mereka semua. Dan kita juga sama harus mengasihi mereka. Kita mau berteman dengan mereka. Sebagai seorang teman tentunya kita harus saling mendukung, kita harus saling mendoakan. Nanti kita menjadi teman yang akrab seperti mentega dan roti.
Yuk dengan tetap bangkit berdiri kita nyanyikan Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Ya anak-anak, sebagai seorang teman yang baik kita tentu saling mendukung, saling mendoakan. Dan kita tentu berharap teman kita juga menjadi anak Tuhan yang hebat. Sekarang kalian boleh duduk, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tentu mau agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan kita minta tolong Tuhan agar mengajari kita sehingga kita dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian, Ajarku Mengerti. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang
lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami panjatkan kepadamu. Kami juga sudah memuji namamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Lause dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada anak-anak. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Wah, tadi Lose lagi asik baca. Ya, tadi Lose lagi lihat ada gambar anak-anak di seluruh dunia dari buku ini. Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu satu pun gak ada yang sama ya. Walaupun anak kembar yang mirip banget, itu ada bedanya ya. Berarti semua anak itu unik ya. Nah, Lose mau kasih lihat nih gambar yang tadi Lose lihat. Anak-anak, coba lihat gambarnya ya. Nah, ini gambar yang pertama. Apa yang kalian lihat di gambar pertama? Ada siapa itu? Ada siapa? Tak kedengeran. Ada anak-anak ya, iya. Anak-anak ini mereka rambutnya warnanya apa? Rambutnya warnanya pirang ya, warnanya lebih terang, terus kulitnya juga lebih terang ya. Nah sekarang kamu perhatikan ya, gambar yang kedua, coba lihat gambarnya. Ting, apa ini? Ada gambar anak-anak juga ya, mereka lagi happy, mereka lagi ketawa dengan teman-temannya. Coba kamu bandingkan gambar yang pertama tadi dengan gambar yang kedua. Apa bedanya? Banyak bedanya Lose ya. Iya, banyak bedanya ya. Nah, kalau yang gambar yang kedua ini rambutnya hitam, kulitnya lebih gelap ya. Nah, sekarang kalau gambar yang ketiga gimana? Ting. Hah? Nah, ini beda lagi nih. Gimana ciri-ciri dari rambutnya? Ciri-ciri rambutnya keriting ya. Warnanya coklat ya. Dan kulitnya juga lebih gelap, tapi senyumnya juga tetap manis ya. Nah sekarang kita lihat gambar yang terakhir. Nah kalau ini kalian sudah tahu pasti ya, ini kira-kira anak-anak dari mana? Dari suku bangsa Indonesia tentunya ya. Coba kamu lihat di situ, mereka menggunakan pakaian adat ya. Nah kita lihat. Orang-orang dari suku Indonesia itu ciri-cirinya juga pasti berbeda dengan gambar 1, 2, dan 3 tadi ya. Nah terus kita harus gimana? Kita harus berteman dengan mereka semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga berteman dengan semua orang anak-anak ya. Nah Lose mau cerita nih ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di wilayah Yudea. Nah, wilayah Yudea ini dikuasai, dijajah sama kerajaan Romawi. Wah, kerajaan Romawi ini berkuasa banget ya. Orang-orang harus membayar pajak pada pemerintah Romawi. Pajak itu apa? Mungkin ada yang belum tahu ya, pajak itu apa. Pajak itu berarti harus bayar uang, ya harus kasih uang. Buat siapa? Buat pemerintah Romawi pada saat itu. Nah anak-anak kalau kamu lihat nih di gambarnya,
Lihat, orang-orang sedang antri. Kira-kira gimana ekspresi wajah mereka waktu ngantri? Coba kamu lihat wajahnya. Kelihatannya mereka gak seneng ya, gak suka pada saat mereka harus ngantri bayar pajak ya. Nah, kenapa? Nah, kesal ya. Kenapa sih aku harus bayar uang? Nah, orang-orang membayar pajak pada Bapak Lewi. Bapak Lewi ini terkenal dengan sebutan si pemungut cukai. Nah, pemungut cukai adalah suatu pekerjaan ya, pekerjaan yang gak disukai banyak orang ya. Bahkan boleh dibilang banyak orang gak suka dengan para pemungut cukai. Kenapa gak suka? Karena kadang-kadang para pemungut cukai mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Bahkan kadang-kadang mereka ngambil dengan paksa. Ya, dipaksa. Ayo cepat ambil. Ayo semua ambil barang-barangnya. Kata orang-orang bangsa Romawi ini ya, tentara-tentara Romawi yang mereka ini jadi bodyguard gitu ya. Bodyguard itu penjaganya para pemungut cukai. Supaya apa? Supaya mereka cepat kaya. Nah, makanya orang-orang gak suka sama pemungut cukai. Karena mereka menganggap pemungut cukai ini kejam ya, jahat ya. Pokoknya gak mau temenan sama pemungut cukai. Nah, kalau nggak bayar pajak gimana Lose? Kalau nggak bayar pajak, Bapak Lewi akan menyuruh prajurit Romawi itu supaya menyakiti mereka. Wah, kasihan nih anak-anak ya. Kadang-kadang para pemungut cukai merampas harta benda orang-orang di sana juga, ya. Nah, orang-orang di sana akhirnya benci sekali pada Bapak Lewi. Tuhan Yesus pada waktu itu melihat Bapak Lewi sedang duduk di rumah cukai. Tuhan Yesus mengajak Bapak Lewi untuk mengikuti dia. Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku. Kemudian Bapak Lewi bagaimana? Bapak Lewi berdiri anak-anak. Berdiri yang tadinya duduk, dia berdiri dari kursinya dan meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Lalu betul-betul pergi mengikut Tuhan Yesus. Wah, dalam hatinya Bapak Lewi senang sekali punya sahabat ya. Coba kalian bayangkan kalau kamu jadi dia ya, kalau kamu menjadi Bapak Lewi. Wah, aku punya sahabat yang begitu hebat. Bukan cuma hebat, yang begitu baik, yang begitu penuh pengertian, yang mau menerima aku apa adanya, yang mau menghibur aku. Wah, senang banget kan kalau punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Bapak Lewi mengadakan perjamuan makan, ya. Dia makan-makan, ya. Makan-makan mengundang teman-temannya, ya. Teman-temannya dikasih tahu, ayo datang ke perjamuan makan. Yuk kita makan sama-sama, ya. Nah, Bapak Lewi ini mengundang semua teman-temannya. Teman-teman sesama pemungut cukai dan tentu saja orang-orang berdosa lainnya. Pada waktu itu ada orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Orang Farisi dan para ahli Taurat gak suka dengan kejadian ini. Gak suka melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Orang Farisi dan para ahli Taurat mengecam dan berkata pada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa dia makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengar perkataan mereka. Lalu
Tuhan Yesus menjawab. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, agar mereka bertobat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, kok rasanya Tuhan gak adil ya? Coba kamu dengarkan sekali lagi ya. Tuhan Yesus bilangnya begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa agar mereka bertobat. Kenapa Tuhan hanya memanggil orang berdosa aja? Ada gak yang kepikiran gitu? Terus orang yang benar gimana? Gak dipikirin juga sama Tuhan Yesus. Kok gak adil ya? Mungkin dari kalian ada yang berpikir seperti itu. Atau mungkin juga ada anak-anak yang di rumah nih yang berpikir, perasaan dari dulu aku kecil, aku cuma melakukan kesalahan sedikit. Kayak gimana ya, seperti bohong kecil. Bohong pada mami waktu dapat nilai ulangan jelek. Aku bilangnya bagus nilainya, soalnya takut dimarahin. Kalau gitu gimana? Kan aku bukan orang yang terlalu berdosa, hanya dosa kecil aja. Gak berarti bukan? Gimana dengan aku? Tuhan gak sayang sama aku? Atau Tuhan cuma sayang dengan orang berdosa aja yang dosanya besar seperti pemungut cukai tadi? Anak-anak, kita akan lihat dari percobaan yang akan Lose contohkan untuk kalian. Anak-anak, lihat kedua air minuman ini. Yang satu warnanya bening ya, tidak ada apa-apa dan kelihatannya biasa aja. Tapi yang satunya lagi, wow, kelihatannya menarik ya. Warnanya terang, merah, kelihatannya manis. Tapi sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat di dalamnya ada apa ya? Wow, apa ini? Wah, ternyata di dalamnya kotor anak-anak. Lihat, ada pasirnya, ada kerikilnya, ada debunya juga. Kelihatannya menarik, tapi ternyata airnya kotor. Kalau yang ini airnya bersih. Tapi kalau kita tambahkan 1 tetes air aja ke dalam air bening ini, 1 tetes air kotor tadi ya. Coba kita tes ya, apa yang akan terjadi? Dikit aja. Wah, air yang tadinya bening sekarang sudah ternoda. Pasti gak akan ada lagi orang yang mau minum air ini. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah lihat kan bagaimana air yang tadinya putih cuma dikasih setetes aja warnanya udah berubah, sudah bernoda, dan Lose yakin pasti gak ada orang yang mau meminum air seperti itu ya. Nah, anak-anak, dari praktek tadi kita bisa belajar ya, belajar bahwa kedua air ini menggambarkan dosa manusia. Baik dosa kecil, dosa besar, artinya tetap dosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah, mari kita hubungkan dengan kalimat
yang Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi. Tuhan Yesus bilang apa? Ada yang ingat? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan memanggil setiap orang supaya bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi, di hadapan Tuhan, kita semua sama-sama orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita mencontoh Tuhan Yesus. Ya, kita menjadi seorang sahabat, berteman dengan semua orang untuk membagikan kasih Tuhan pada mereka. Sehingga mereka bisa merasakan indahnya dikasihi Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih teman kayak dulu lagi ya. Kalau kalian pernah, aku gak mau temenan sama dia, soalnya aku lihat dia serem misalnya. Enggak ya anak-anak ya, mari kita berteman dengan semua orang ya. Kita membagikan kasih Tuhan pada mereka sehingga mereka pun merasakan indahnya dikasihi oleh Tuhan ya. Nah anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Lukas. Lukas 5 ayat 32. Sekali lagi ya, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ulangi sekali lagi ya anak-anak ya. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati setiap kami. Tolong Tuhan, agar setiap kami boleh memiliki hati seperti Engkau, mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, berteman dengan semua orang. Terlebih dari itu, kami membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa meneladani sikap-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan berkati kami melalui hari-hari kami, berkati kedua orang tua kami, berkati studi kami, berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan, agar segala sesuatu yang kami lakukan, itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Sekarang kembali lagi dengan Losu Caca. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa sekali ya. Dia mau berteman dengan siapa saja. Bahkan ketika orang itu dijauhi oleh orang lain, Tuhan Yesus tetap mau mendekati orang itu dan berteman dengan dia. Nah anak-anak, kita sekarang mau kembali menyanyikan pujian Tuhan Cinta Segala Bangsa. Cinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua
kita hari ini kita mau berkomitmen, kita mau berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak, persembahan kalian dapat transfer ke rekening gereja atau kalian dapat kumpulkan di amplop nanti diberikan kepada Lause sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita, kalian lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita teladan-Mu yang indah buat kami. Tolong kami Tuhan jika kami saat ini masih memilih-milih teman, Tuhan Yesus tolong kami agar kami juga mau berteman dengan siapa saja. Kami mau saling mendukung teman kami, saling mendorong agar semakin menjadi anak Tuhan yang hebat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa mama kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka. Terima kasih Tuhan, Kau terus sertai kami dan Kau menyayangi kami. Amin. Anak-anak, kebaktian sekolah minggu kita sampai di sini. Lause Caca di sini. Lause Yuli. Lause Eni. Kami pamit undur diri. Bye-bye.